Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kesembuhan jiwa. Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan hari ini kita akan membahas tentang kesembuhan jiwa. Saudara pernah lihat nggak di rumah sakit orang-orang yang sedang sakit yang mau menuju kepada kematian ya? Dia sudah secara usia mungkin sudah sangat renta. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit atau nggak di rumah lah, di rumah. Saudara lihat matanya. Pernah nggak engkau lihat orang yang mau meninggal, lihat matanya? Saudara lihat matanya. Ini ada orang yang sudah matanya itu melek, tapi nggak jelas dia itu lihat apa gitu. Ya, diajak ngomong sudah tidak connect, ya, tidak dengar. Disuruh makan sudah tidak mau, matanya melek, tapi seperti kosong. Pernah lihat seperti itu? Nah ya, nah ini ciri-ciri tanda-tanda orang-orang yang sebetulnya memiliki luka di jiwa, ya, luka di jiwa dan sebetulnya orang-orang yang secara tubuh, jiwa dan roh itu sehat, waktu dia menjelang pulang, ya, pulang ke rumah Bapa, itu jiwanya juga sehat harusnya, ya. Makanya saudara hari ini harus paham benar. Sekarang itu nggak usah mikirin yang terlalu jauh, ya. Pikirkan apakah imanmu aktif, pikirkan apakah jiwamu baik-baik saja, pikirkan apakah jiwamu ini sudah mengalami kesembuhan, ya. Ada lagi begini. Ini saudara, kalau kalian yang ada di luar ya, nah mungkin yang di dalam mungkin nggak begitu ngeh dengan apa yang sedang terjadi di luar. Di luar sana ada begitu banyak orang yang sedang depresi. Jadi dia bisa tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketakutan, tiba-tiba ngomong sesuatu yang menurut orang-orang di sekelilingnya jadi bingung gitu loh. Ini kenapa orang? Itu sebetulnya jiwanya sedang mengalami yang namanya terluka atau jiwanya sedang mengalami yang namanya gangguan. Nah, mari kita hari ini belajar sungguh-sungguh bahwa kehendak Tuhan itu adalah roh, jiwa, dan tubuhmu itu sehat, tidak bercacat celah, ya. Coba dibaca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah perhatikan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga Pak, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Satu ayat ini, mari itu kita tangkap dan kita masukkan di dalam diri kita. Ngecek di dalam dirimu. Ketika nanti Tuhan datang itu bisa dua, yaitu kamu dipanggil pulang lebih dulu, atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana dia turun dari surga untuk menjumpai mempelainya, kemudian berperang dengan antikris, ya. Dan itu kedatangan Tuhan yang kedua. Itu ada dua macam. Kedatangan yang kedua karena pribadi, ya, sepribadi lepas pribadi. Mungkin besok ada yang sudah meninggal atau setahun lagi ada yang pulang, kan gitu ya. Itu berarti kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi. Dia harus menghadap kepada Tuhan. Nah, apa kata Alkitab? Ketika engkau ketemu Tuhan, perintahnya adalah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Sementara hari ini, saudara lihat, ada begitu banyak orang yang sedang terluka. Terluka apanya? Jiwanya.
Kenapa mereka terluka jiwanya? Penolakan, pengkhianatan, kemudian kepahitan, ada lagi kegagalan, kehilangan, ya. Semua itu membuat jiwa itu terluka. Nah, waktu jiwa terluka dan tidak mau disembuhkan, dan dia tidak memegang 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi, bahwa ternyata yang namanya roh, jiwa, dan tubuhku harus kedapatan tidak bercacat celah menjelang Yesus datang. Engkau tidak memperhatikan itu. Ketika hatimu terluka karena pengkhianatan, hatimu terluka karena kegagalan, kehilangan, kepahitan, dan dosa yang belum dibereskan, jiwamu terluka. Nah, waktu jiwamu terluka, ini runyam, saudara. Semua janji-janji Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab, dia tidak bisa mengaksesnya karena jiwanya terluka. Nah, orang yang jiwanya terluka bisa nggak pergi ke gereja? Bisa. Bisa nggak melayani? Bisa. Bisa nggak aktif di dalam pelayanan kemana-mana? Bisa. Tetapi membawa jiwa yang luka. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Dampaknya, kalau dia pelayan, kalau dia hamba Tuhan, dia tidak efektif bagi kerajaan surga. Contoh ya, contoh saya kasih contoh. Katakanlah ada seorang hamba Tuhan, ya, dia tidak berfungsi sebagai seorang ibu karena hamba Tuhannya ini kan laki-laki, terus istrinya ini disebut juga hamba Tuhan karena dia juga sekolah Alkitab, ya, dia juga hamba Tuhan, sama-sama melayani. Tetapi si hamba Tuhan yang perempuan ini karena terluka, masa kecilnya pernah dibuang, ya, kemudian masa dewasanya dia banyak mengalami penolakan, kemudian ketika menikah tidak bisa berbicara dengan nyaman dengan suaminya. Dia mengalami yang namanya keterlukaan, terluka dari kecil sampai dengan dia menikah. Dampaknya, saudara tahu nggak? Pelayanannya menjadi sangat tidak efektif. Menjadi hamba Tuhan yang miskin, menjadi hamba Tuhan yang tidak produktif, menjadi hamba Tuhan yang dia tidak akan bisa berbicara tentang kelimpahan. Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan, dia nggak akan bisa khotbah itu. Karena dia nggak limpah. Sampai sini saudara ngerti ya betapa ngerinya jika luka hatimu itu nggak sembuh. Sekarang ini tadi cerita tentang hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu ketika dia terluka, dia tidak bisa berkata bahwa Yesus datang memberimu hidup yang berkelimpahan. Orang yang terluka tidak mungkin bisa limpah. Orang yang hatinya terluka, hidupnya tidak bisa limpah. Limpah tidak hanya bicara tentang keuangan, ya, tidak hanya bicara tentang yang namanya uangnya banyak, rumahnya banyak, enggak. Limpah itu bicara banyak aspek. Hatinya penuh dengan damai sejahtera, limpah. Hatinya penuh dengan kasih, limpah, sehingga dia bisa mengasihi. Hatinya penuh dengan sukacita, sehingga dia tidak terpengaruh dengan apapun yang dia lihat, yang dia rasakan. Hatinya memutuskan untuk tetap sukacita. Itu namanya limpah. Tadi saya cerita tentang hamba Tuhan. Sekarang saya akan bongkar cerita tentang, katakanlah saudara ini seorang bisnismen. Ya. Seorang bisnismen nggak usah yang tinggi-tinggi lah. Kamu buka warung, kamu buka restoran, ya, kamu buka usaha apapun, ya. Seorang bisnismen atau perempuan ya seorang ibu yang bekerja di dalam sebuah bisnis. Kalau dia memiliki hati yang luka, hati itu ada di jiwa. Ya, saudara sudah belajar ya tubuh, jiwa, dan roh ya.
Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, keinginan, hati nurani. Hatinya mudah terluka dan dia memutuskan tidak sembuh. Ini mempengaruhi dalam dia membuka bisnisnya. Dia tidak akan bisa mengalami yang namanya kelimpahan. Nah, saudara, betapa berartinya ketika engkau ada perintah, aku berdoa supaya roh, jiwa, dan tubuhmu kedapatan sempurna menjelang kedatangan Yesus. Saudara harus benar-benar mengerti bahwa jiwamu itu harus sembuh. Kenapa kalau jiwanya itu masih terluka? Dia tidak bisa mengakses kekayaan yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa? Kepahitan atau ketakutan, kecemasan jiwa, luka jiwa. Jiwa itu kalau terluka itu bisa macam-macam ya. Dia bisa ketakutan, dia bisa cemas. Ketakutan di jiwa, di pikiran, perasaan. Firman Tuhan di ayat 3 ayat 25 berkata, apa yang aku khawatirkan itu yang menimpa aku. Dia seorang bisnismen. Dia takut khawatir dengan berita-berita ekonomi hari ini sedang goncang. Oh iya, toko-toko sepi. Oh iya, lumrah, makanya tokoku juga sepi. Harusnya orang yang luka di jiwanya itu sudah sembuh. Jiwa yang isinya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak hati nurani diselaraskan dengan firman Tuhan, dengan apa kata Tuhan. Maka sebagai seorang bisnismen, dia bisa mengakses semua yang Tuhan sudah sediakan tadi. Nah, betapa pentingnya kesembuhan jiwa. Efesus 4, coba dibuka di Efesus 4 ayat 17. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, keinginan. Ya. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, keinginan, hati nurani. Nah, ini ayat 17 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Jiwa. Pikirannya itu ada di jiwa. Ya. Pikirannya sia-sia. Saudara bisa duduk di sini, di dalam ruang gereja, tapi pikiranmu bisa kemana-mana, mikirin utang, mikirin rumah tangga, mikirin nggak fokus pada benih firman yang sedang disampaikan. Itu artinya bahwa engkau tidak menjaga jiwamu. Ya, pikiran yang sia-sia. Nah, pikiran yang sia-sia, kenapa bisa orang itu punya pikiran yang sia-sia? Galatia, bukan, Efesus 2 ayat 1, coba Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Saya mau kalian sekarang berusaha untuk mengurusi jiwa kita ya. Karena kita nggak tahu tiba-tiba nanti Tuhan itu mau panggil kita nggak tahu. Pastikan bahwa jiwamu itu sudah selaras dengan firman Tuhan. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, hati nurani, ya, kehendak, emosi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nih, kenapa Tuhan memerintahkan jangan punya pikiran yang sia-sia. Waktu engkau memiliki pikiran yang sia-sia, contohnya pikiran sia-sia itu apa sih? Pikiran cabul, pikiran-pikiran sakit hati, pikiran memikirkan hal-hal di masa lalu, hal-hal yang tidak penting gitu loh. Kamu memikirkan sakit hatimu, kamu memikirkan segala sesuatu yang sudah engkau ampuni, kamu pikir-pikir lagi. Membuat yang namanya jiwa ini dicengkeram oleh roh-roh di udara. Apa itu roh-roh di udara? Iblis. Mencuri kebenaran firman Tuhan yang berkata,
Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan punya pikiran sia-sia. Saudara, ketika jiwamu tidak kamu urusi, ya, jiwamu tidak kamu urusi menjelang Yesus datang, kamu membiarkan pikiranmu sia-sia, iblis ambil alih loh. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa di angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, balik lagi kepada Efesus 4 tadi, ayat 17, 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak kenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini bicara jiwa. Saudara, kalau firman Tuhan berkata ampuni, saudara harus sungguh-sungguh mengampuni. Karena kalau kamu tidak memperhatikan setiap perkataan Tuhan, kamu akan dihabisi oleh iblis. Sekarang coba lihat, ada begitu banyak orang di luar sana yang sudah nggak bisa lagi mikir, stres. Bu, aku sudah nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan loh, saudara. Padahal itu dia punya kedudukan yang bagus loh di sebuah kantor gitu, katakanlah sebuah kantor gitu ya. Dia punya gaji setiap bulan bagus. Tapi kondisi jiwanya terluka. Nah, ini yang menjadi perenungan saya setiap hari-hari ini ya. Ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi semua aspek di dalam kehidupan orang manusia itu di bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi saudara itu punya Yesus loh. Saudara itu punya Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu, dan darahnya itu membuat engkau ini punya posisi akses terhubung dengan Bapa di surga karena darah Yesus yang menyembuhkan jiwamu. Coba dibaca 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saya mau hari ini kalian sembuh jiwamu. Jiwa itu tadi apa? Pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, emosimu. Engkau selaraskan dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan di jiwamu, saudara banyak stres hari ini. Bingung menghadapi kehidupan. Mumpung kalian masih ada di lapas, setiap hari punya waktu banyak 24 jam. Pegang Alkitabmu, baca baik-baik, rubah cara berpikirmu sesuai dengan firman Tuhan. Itu engkau sedang menyembuhkan jiwamu. Amin. Baca ini 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Apa kebenaran? Apa kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Apa itu kebenaran? Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara perhatikan. Bagaimana supaya kamu nggak stres? Bagaimana supaya kamu nggak sakit jiwamu? Bagaimana supaya jiwamu sehat? Saudara harus hidup di dalam kebenaran.
Saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Saudara harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Menjadi patokan di jiwamu, di pikiranmu, di hatimu. Maka jiwamu sehat. Waktu jiwamu sehat, engkau ini punya akses dengan Bapa di surga. Punya akses dengan yang namanya dunianya Tuhan. Yang mana Tuhan itu berkata, aku akan mengguncangkan sekali lagi langit, bumi, dan daratan dan lautan. Tapi tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan. Waktu hidupmu dipengaruhi oleh firman Tuhan, semua akan goncang, saudara nggak goncang. Amin. Saudara bisa hidup seperti zaman Elia. Ya, zaman Elia itu Elia mengalami yang namanya ketakutan, terus dia pergi dan dia ditanya sama Tuhan, kamu ngapain? Aku sedang kecewa. Nah, sementara Tuhan itu masih punya banyak agenda atas Elia. Tuhan itu pelihara Elia dengan burung gagak. Ya, setiap hari itu ada burung gagak yang memberikan dia makan roti dan daging. Ini ya Elia yang lagi sakit hati karena ketakutan, karena mau dibunuh sama Isabel aja dipelihara oleh Tuhan. Saudara, hari ini engkau harus kembali hidup di dalam kebenaran, supaya jiwamu kembali kepada pemilik hidupmu, yaitu Tuhan sendiri. Waktu jiwamu, hatimu yang terluka karena dikhianati, engkau memutuskan untuk sembuh. Hatimu yang terluka karena engkau ditolak, ya, difitnah, engkau memilih untuk sembuh dan mengampuni. Dan engkau memilih untuk seperti di 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4 bahwa hidupmu itu selaras dengan kebenaran. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sesulit apapun hidupmu hari ini, kalau engkau memutuskan jiwamu sembuh dan engkau percaya penuh pada setiap kebenaran firman Tuhan, hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan di masa-masa kegelapan ini. Di masa-masa kegelapan ini mulai terjadi banyak goncangan, saudara. Ya, harga-harga mulai mahal sekali. Orang itu mulai hampir-hampir ada yang makan aja susah loh. Makan untuk sehari-hari aja susah. Saudara, mungkin yang di penjara kamu nggak mengalami kelaparan? Mengalami kelaparan enggak? Setiap hari ada makanan toh, meskipun seadanya. Saudara nggak kerja aja dikasih makan di penjara, tapi jangan itu menjadikan mentalmu. Nggak mau aku keluar dari. Kenapa? Aku nggak mau bebas di penjara aja lebih enak. Aku nggak ngapa-ngapain dapat makan. Itu mental seorang yang miskin ya. Mental seorang pengemis itu bukan mental anak Tuhan. Engkau sebagai anak Tuhan, engkau harus memiliki mentalitas bahwa aku ini anak Allah. Kalau hari ini aku memutuskan jiwaku sembuh, hatiku pulih, aku memilih untuk mengampuni, aku memilih percaya pada setiap kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang memelihara aku sebab aku ini anaknya. Tidak mungkin dibiarkan burung pipit saja dipelihara, apalagi aku sebagai anaknya. Aku tidak akan khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan yang memelihara hidupku. Jadi jiwamu itu harus terus-menerus ada firman. Maka engkau akan mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Tadi malam saya ini
ditelepon sama seseorang ya, yang istrinya itu ketakutan luar biasa gitu. Ketakutan, sering nangis gitu ya. Tapi nggak jelas apa yang dia takutkan. Dia cuma bilang, oh maafkan saya, maafkan saya. Tapi ketika saya mau doakan, dia nggak mau. Waktu saya mau doakan, waktu saya mau sampaikan firman, dia menolak. Ya. Dan ketika saya menyanyikan sebuah lagu El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, dia tutup telinganya. Ini jiwanya sakit. Orang yang jiwanya sakit, dia akan menolak firman Tuhan, dia akan menolak Tuhan sendiri. Berbahaya, sangat berbahaya. Saya berpesan, mumpung kalian masih baik-baik saja, peliharalah jiwamu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baca firman, renungkan dalam hati dan pikiran, maka jiwamu akan sembuh. Dan ketika jiwamu sembuh, engkau tuh nyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nilai jiwa di hadapan Tuhan itu seperti apa sih? Matius 16 ayat 26. Coba. Jiwa itu kan ada di jiwa itu tadi di hati, pikiran, perasaan ya. Apa nilai jiwa di hadapan Tuhan? Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jiwa di dalam kata-kata di dalam perjanjian baru yang Yesus sampaikan, jiwa itu adalah nyawa. Meskipun dia kaya raya, tapi kalau stres, waktu dia mau meninggal, dia stres nih. Dia bahkan tidak punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa dia kaya raya? Hasil dari jualan narkoba kamu kaya raya, punya hotel, punya gini, ya toh. Tiba-tiba kamu kaya raya, tapi kamu kehilangan nyawamu. Kenapa kehilangan nyawa? Jiwanya tidak terkoneksi dengan Tuhan. Karena ada pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran. Buat apa dia memiliki semuanya? Tapi jiwanya hilang, nyawanya hilang. Ya. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Hari-hari ini saya terus akan mengingatkan kepada kalian untuk mengecek dirimu sendiri-sendiri. Karena kita nggak tahu kapan kita menghadap Tuhan ya. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ini Daud ngomong seperti ini. Di perjanjian baru, nyawamu itu seharga darah Yesus. Jiwamu itu seharga darah Yesus. Mengerti maksudnya? Yesus mati mengampuni segala dosa dan pelanggaran, segala stresmu, segala ketakutanmu, kekhawatiranmu, segala dosamu yang membuat engkau ketakutan, kecemasan. Yesus membayar lunas nyawamu. Nyawamu itu sudah dibeli oleh Yesus. Nyawamu itu jiwamu. Jiwamu itu isinya pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau kamu nyawamu sudah dibeli oleh Yesus, berarti kamu tidak punya hak atas nyawamu. Yang punya hak adalah Yesus. Ketika yang punya hak adalah Yesus, kamu harus mengikuti apa kata Yesus yang sudah membeli lunas jiwamu. Dengan apa? Mentaati setiap firman Tuhan. Efesus 4 ayat 17 tadi. Atau Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Kolose 3 ayat 1-3. Jadi gini ya, saudara, kamu itu hidupnya sudah dibeli lunas oleh Yesus. Kamu tidak punya hak untuk memakai pikiranmu dengan sia-sia. Kamu tidak punya hak untuk memakai hatimu itu sia-sia. Kamu wajib menjagai hatimu, jiwamu, pikiranmu, selaraskan dengan apa kata Tuhan. Kalau tidak, sia-sialah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia masih dikuasai oleh roh-roh dunia. Makanya waktu mau meninggal, matanya kosong karena jiwanya terluka. Tadi. Ingat ya, saudara semuanya, saya sudah dibeli lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Jiwa kita ini sudah dibeli lunas. Jiwamu isinya apa? Hatimu. Kamu tidak berhak untuk marah. Kamu sudah tidak punya hak untuk marah. Kamu nggak punya hak untuk terluka. Karena perintahnya kalau kamu terluka, kamu harus mengampuni. Kamu tidak punya hak untuk memakai pikiranmu sia-sia, mikirin jorok porno cabul, mikirin kesalahan orang, mikirin hal yang tidak penting. Tapi kamu kudu percaya kepada setiap ketetapan Tuhan yang berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Pikirkan kamu perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Saudara, waktu hatimu sembuh, Efesus 1 ayat 3-14 jadi di dalam hidupmu. Waktu hatimu sembuh, jiwamu sembuh, kamu bisa mengakses segala berkat yang memang Tuhan sudah sediakan atas hidupmu. Kamu bisa berkata kepada bisnismu, bisnisku, diberkatilah engkau. Hatimu tuh udah nggak ada khawatir, takut, cemas. Hatimu sudah sembuh terhadap kelakuan orang-orang yang menjengkelkanmu. Engkau sudah ditebus dan engkau menjadi hamba Allah, menjadi budaknya Allah. Kamu nurut sama sekali, nurut 100% dengan apa kata Tuhan. Maka disitulah jiwamu sembuh. Waktu jiwamu sembuh, Efesus 1 coba. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Jadi di dalam hidup. Saudara nggak perlu lagi stres. Saudara nggak perlu lagi punya banyak utang. Saudara nggak perlu lagi ketakutan tentang masa lalumu. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Saudara nggak perlu lagi yang namanya cemas dengan masa depan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, kamu ya, kalau hatimu sudah sembuh, hatimu isinya tadi pikiran, perasaan, keinginan, emosi, diselaraskan dengan firman Tuhan. Ketika membaca ayat ini, kamu bisa berkata, amin, aku terima segala berkat yang ada di surga. Surga itu sifatnya roh. Ketika kamu sudah mengampuni, maka kamu hidup di dalam roh dan kebenaran. Engkau bisa mengakses segala berkat di dalam surga. Walaupun masih di bumi. Karena jiwamu sudah sembuh. Engkau sudah tidak punya konflik batin. Engkau dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera. Tidak perlu lagi yang namanya bergumul masalah keuangan. Saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat celah di hadapan. Engkau sudah diampuni. Engkau tidak bercacat celah. Engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Engkau dinyatakan kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Amin. Keren kan? 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikannya anak-anak. Kamu ini anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, Bapa di surga memelihara. Tapi kan jiwamu harus sembuh. Dari setiap pengkhianatan, dari setiap luka batin. Terus 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Saudara, ketika jiwamu sembuh,
kamu membaca setiap ayat-ayat demi ayat-ayat, itu saudara itu bisa nangkep dan berkata, amin, terima kasih Tuhan. Dosaku sudah diampuni. Engkau sudah memberikan kepadaku kekayaan kasih karuniamu kepadaku. Ayat 8. Engkau memberikan kepadaku hikmat yang limpah. Engkau memberikan aku pengertian dalam segala sesuatu. Sehingga aku menghadapi hidup sehari-hari dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian yang daripadamu. Saudara bisa berkata begitu ketika jiwamu sembuh. 8, 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya pada kita sesuai dengan rencana, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkan dari dalam Kristus. 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun di bumi. Kristus kepala, saudara adalah tubuhnya. Sebagai tubuhnya, saudara harus memiliki pikiran sama seperti kepalanya Yesus. Yesus itu firman. Jadi kalau saudara punya pikiran yang sia-sia, saudara belum menyatu dengan Yesus yang adalah kepala. Itulah kenapa kehidupannya runyam, miskin, banyak masalah. Karena apa? Yesus itu kepala, kita ini tubuhnya, tapi kita ini karena luka tadi jiwa tadi, nggak mau mengampuni, dikhianati, tertolak rasanya, jiwanya sakit, nggak mau sembuh. Dampaknya, Yesus itu kepala, dia tubuhnya, dia nggak nyatu dengan sang kepala. Yesus itu firman. Isi kepalanya bukan firman, tapi semua pikiran yang sia-sia, ketakutan, kecemasan. Namanya dia nggak nyatu dengan Yesus. Dampaknya apa? Surga dan bumi nggak nyatu. Nggak ngalami surga dan nggak ngalami doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nggak ngalami. Saudara, hari ini saya ngalami di bumi seperti di surga. Apa yang Bapak punya, saya punya. Apa yang Bapak mau, saya ngerti. Hidupnya di bumi seperti di surga. Kenapa? Saya memutuskan hati saya sembuh. Kalaupun hari ini dilukai, saya memilih 490 kali. Mengampuni, selalu mengampuni. Karena apa? Saya memilih untuk tetap menyatu dengan Yesus yang adalah kepala. Supaya apa? Hidupku di bumi seperti di surga. Waktu jiwamu sembuh, saudara akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, dan kelimpahan penyediaan yang dari Tuhan. Ayat 11. Sebentar kita selesai. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara, kalau engkau hatimu sembuh, jiwamu sembuh, kamu punya banyak pengharapan. Harapan itu apa sih? Segala sesuatu yang belum terlihat, tapi kamu percaya pada setiap janji Tuhan. Engkau bisa mengaksesnya karena hatimu sembuh. 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Berkali-kali saya membaca banyak pasal di dalam firman Tuhan. Berkali-kali Tuhan itu ngomong, semua yang aku ciptakan itu untuk kalian semuanya, untuk umatku. 2000 tahun yang lalu sudah selesai. Tidak ada lagi dosa pelanggaranmu ketika engkau mempercayai setiap kebenaran firman. Ketika engkau dilukai, engkau memutuskan untuk sembuh. Ketika engkau dikhianati, engkau memutuskan untuk mengampuni.
Engkau memilih menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sesungguhnya itulah saatnya di mana engkau bisa mengakses semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Enggak perlu jualan narkoba, enggak perlu ngerampok, enggak perlu menjadi orang jahat. Karena destinimu adalah anak-anak. Ingat, jiwamu harus sembuh. Supaya bisa menerima semua yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Coba saudara bangkit berdiri. Kalau engkau masih ada trauma itu termasuk jiwamu nggak sembuh. Trauma. Jadi kamu di masa-masa lalu masih teringat bagaimana orang menganiayamu, bagaimana engkau menerima ketidakadilan, bagaimana orang-orang mengkhianatimu. Engkau masih trauma di situ. Hari ini putuskan untuk sembuh. Amin. Kalau engkau pernah dikhianati seseorang dan engkau masih marah hari ini, putuskan untuk sembuh. Amin. Angkat tanganmu, satu di atas dan satu taruh di dada. Hari ini Roh Kudus sedang menyembuhkan jiwamu. Hari ini Tuhan, aku kembalikan jemaatmu yang ada di Nias Teluk, lapas kelas 3 Teluk Dalam. Semua yang mereka ikut ibadah hari ini Tuhan Roh Kudus, aku kembalikan mereka ke dalam tangan-Mu. Sembuhkan luka batin mereka Tuhan. Berikan hati yang baru sesuai Yesaya 36 ayat 26-27. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang bersih. Jiwamu sembuh hari ini. Ketika jiwamu sembuh dan percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan, jiwa dan rohmu sempurna. Tubuh juga akan mengalami kesempurnaan. Tubuhmu akan sehat. Tubuhmu akan mengalami pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Hari ini Tuhan Roh Kudus, seberapa bisa mereka menangkap setiap firman Tuhan, urapi Tuhan, dan biarlah benih firman ini mereka renungkan di dalam rahim, yaitu pikiran mereka, sehingga suatu hari mereka hidupnya diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam luka batin, tidak lagi hidup di dalam kebencian, kemarahan, tapi hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Sembuh hatimu di dalam nama Yesus. Sembuh jiwamu hari ini. Tidak ada yang stres, tidak ada yang gila, tidak ada yang masuk rumah sakit jiwa di dalam nama Yesus. Aku tolak penyakit gila, kegilaan ini. Aku tolak Tuhan. Setiap gejala-gejala stres di dalam nama Yesus, depresi, aku tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini seluruh umatmu mengalami sembuh jiwanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah roh, jiwa, dan tubuhnya sempurna dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus